Pernah tidak kita membayangkan bahwa cara hidup orang Jakarta itu berubah? Kalau dulu banyak dari kita bermimpi punya rumah di pinggiran kota yang tenang, sekarang mimpinya bergeser. Banyak orang justru ingin hidup di pusat kota, dekat dengan transportasi umum, dekat dengan tempat kerja, dengan ruang publik, dan dengan segala aktivitas. Dan perubahan itu sedang nyata terjadi di satu kawasan yang sangat spesial, TOD Duku Atas. Bukan hanya sebagai titik transit, tetapi sebagai pusat gravitasi baru Jakarta, tempat di mana mobilitas, gaya hidup, dan perkembangan kota bertemu. Dan di tengah perubahan besar ini, kita melihat hadirnya sebuah proyek yang menarik untuk dibahas, TOO Sudirman. Kalau kita bicara TOD Duku Atas, kita sedang bicara tentang jantung baru Jakarta. Di satu titik ini kita punya MRT, KRL, LRT, Transjakarta, Bandara Railing, semua bertemu. Ini bukan hanya soal kemudahan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, ini tentang bagaimana kota ingin mengubah perilaku warganya. Dari yang sebelumnya sangat bergantung pada mobil pribadi, menjadi kota yang lebih ramah pejalan kaki, ramah transportasi publik, dan lebih efisien secara energi. TOD seperti Duku Atas ini bukan sekedar konsep transportasi, ini adalah strategi pengembangan kota. Karena ketika transportasi dan properti menyatu, kualitas hidup ikut naik, waktu tempuh lebih singkat, polusi bisa ditekan, dan produktivitas meningkat. Dari sudut pandang properti, kawasan seperti ini selalu menjadi magnet, bukan hanya untuk hunian, tetapi juga untuk kantor, hotel, dan pusat aktivitas ekonomi. Di tengah TOD Duku Atas, inilah TOO Sudirman berdiri. TOO Sudirman terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 2, yang terkenal di jantung CBD Jakarta, segitiga emas, dan berdekatan dengan BNI City. Ini merupakan mega proyek berkonsep mixed use development yang menggabungkan fungsi hunian mewah, komersial, perkantoran, hotel, retail, dan ruang publik di satu kawasan terpadu. Proyek ini dikembangkan oleh PT Central Sudirman Development, sebuah joint venture antara beberapa perusahaan besar, termasuk Mitsubishi Estate Co. Limited dari Jepang, PT Mitsubishi Estate Indonesia, PT Taspen Persero melalui Taspen Property, dan PT Ben Hill Property. Terletak di lahan seluas sekitar 3,3 hektar di kawasan strategis dengan akses mudah ke berbagai moda transportasi seperti MRT, LRT Jabodebek, KRL, Komuter Lain, dan Transjakarta. Dirancang sebagai dua menara supertol. Menara pertama tinggi sekitar 331 meter dengan 72 lantai, berisi kantor, area retail, skydeck, hotel Andas Jakarta Sudirman, dan service apartments. Menara kedua tinggi sekitar 270 meter dengan 63 lantai, diperuntukkan sebagai TOO Sudirman Private Residences, yaitu hunian strata title mewah. Proyek ini diposisikan sebagai tanda pencakar langit baru di Jakarta, memberi standar baru untuk kehidupan urban premium yang ramah lingkungan dengan ruang hijau dan fasilitas berkelas internasional. Secara umum, proyek TOO Sudirman bertujuan menjadi destinasi hidup, bekerja, dan bersantai terpadu di tengah jantung CBD Jakarta dengan penekanan pada kualitas desain, akses transportasi, dan pengalaman hidup urban yang berkelas. TOO Sudirman dirancang untuk berkembang menjadi oasis kesehatan dan landmark budaya di masa depan di tengah kawasan perkotaan yang ramai. Tujuannya adalah untuk mengurangi kepadatan lahan sekaligus mengoptimalkan visibilitas di area sekitarnya. Kalau kita melihat TOO Sudirman, sebaiknya kita tidak melihatnya hanya sebagai gedung tinggi atau proyek properti mewah. Kita perlu melihatnya sebagai bagian dari ekosistem kota yang sedang berubah. Ini bukan proyek yang berdiri sendiri, ini adalah respon terhadap cara hidup urban yang baru. Hidup yang lebih ringkas, lebih efisien, dan lebih terintegrasi. Ketika orang bisa tinggal, bekerja, berbelanja, berolahraga, dan bersantai di satu kawasan yang terhubung dengan transportasi publik, maka kota bekerja dengan cara yang lebih cerdas. Banyak orang melihat gedung tinggi sebagai simbol kemewahan atau prestis. Itu tidak salah, tetapi dalam konteks kota modern, super tall tower sebenarnya punya makna yang lebih dalam.
Gedung tinggi adalah cara kota menjawab keterbatasan lahan. Daripada menyebar ke pinggiran tanpa batas, kota memilih tumbuh ke atas, lebih padat, terkontrol, dan efisien. Sudirman adalah contoh bagaimana arsitektur hari ini tidak hanya bicara bentuk yang ikonik, tetapi juga bicara tentang fungsi. Di dalam satu kompleks kita punya hunian, punya perkantoran, hotel, retail, dan ruang publik. Inilah yang disebut mixed use development yang matang, bukan hanya gedung yang tinggi tetapi sistem kota yang satu tapak. Konsultan yang terlibat keren-keren, semuanya dari luar negeri. Prinsipal arsitek NBBJ dari USA didampingi oleh Anggara Arsitim dari Indonesia sebagai project arsitek, struktur engineer ARUP dari UK, interior designer Super Potato dari Jepang, facade designer Inhabit dari Singapura, landscape designer TROP dari Thailand, mechanical engineer Surben Jurong dari Singapura. Luas bangunan gedung 346.638 meter persegi. Pekerjaan proyek Sudirman dilaksanakan selama 24 jam siang dan malam. Tampak di sana aktivitas malam yang dilaksanakan oleh CSCEC Taisei KSO sebagai main kontraktor dari proyek ini. Ini adalah kolaborasi antara dua perusahaan konstruksi besar dari dua negara. China State Construction Engineering Corporation atau CSCEC, salah satu perusahaan konstruksi terbesar di dunia. Taisei Corporation Jepang, kontraktor besar dengan pengalaman global terutama di proyek supertol, mixed use, dan kompleks urban. KSO atau kerjasama operasi semacam ini biasa dibentuk untuk proyek besar dan rumit di pusat kota, terutama yang membutuhkan pengalaman teknik tinggi, koordinasi multidisiplin, dan manajemen kompleks. Peran CSCEC Taisei dalam proyek ini mencakup manajemen konstruksi keseluruhan, struktur supertol dengan sistem fasad kompleks, koordinasi dengan subkontraktor MEP, finishing interior, serta integrasi sistem keselamatan dan bangunan, kolaborasi ketat dengan pengembang, konsultan internasional, NBBG sebagai desain arsitek, dan konsultan lokal. Target penyelesaian konstruksi berada di sekitar akhir 2028 hingga awal 2029. Sudirman mengimplementasikan aspek-aspek budaya lokal dalam desainnya. Struktur atap tradisional Indonesia telah diubah menjadi kanopi di tingkat dasar, sementara fasad penahan sinar matahari mengambil inspirasi dari budaya Indonesia, khususnya pola-pola cerah yang ditemukan pada kain batik. Sudirman menggabungkan teknologi hemat energi ke dalam desain arsitekturnya. Fasilitas di Sudirman dirancang untuk gaya hidup urban kelas atas, menggabungkan kesehatan, rekreasi, sosial, serta layanan premium dalam satu kompleks terpadu yang dekat dengan jaringan transportasi publik dan pusat bisnis utama Jakarta. Kita juga harus bicara jujur, saat ini kita tahu bahwa masih banyak ruang kantor grade E, apartemen grade E, bahkan retail grade E yang belum sepenuhnya terserap pasar. Artinya apa? Pasar properti premium itu bukan pasar massal. Pasarnya kecil, spesifik, dan sangat selektif. Properti kelas atas hari ini tidak lagi dibeli hanya karena ingin investasi cepat, tetapi karena gaya hidup, karena positioning, karena kebutuhan akan kualitas hidup yang sangat spesifik. Jadi proyek seperti Sudirman bukan untuk semua orang dan memang tidak dirancang untuk semua orang. Ia menyasar segmen yang paham nilai lokasi, paham nilai integrasi, dan paham arti tinggal di pusat perubahan kota. Apakah peluang properti premium di Jakarta masih kondusif? Menurut kita, peluang itu masih ada, tetapi bukan di semua tempat, bukan dengan semua konsep. Yang akan bertahan adalah properti yang lokasinya kuat, terintegrasi dengan transportasi umum, punya kualitas desain yang prima, punya ekosistem yang hidup, dan Sudirman memenuhi hampir semua kriteria itu. Jadi pertanyaannya sekarang bukan hanya soal apakah Sudirman akan sukses secara komersial, tetapi apakah Jakarta memang sedang bergerak menuju kota yang lebih vertikal, terintegrasi, dan berorientasi pada transit. Kalau jawabannya iya,
maka proyek seperti ini bukan terlalu ambisius, justru sangat tepat waktu. Sekarang kita ingin dengar pendapat kalian. Apakah kalian melihat masa depan Jakarta sebagai kota yang semakin vertikal? Apakah konsep TOD seperti duku atas ini menurut kalian ideal? Apakah properti kelas atas masih relevan di tengah perubahan gaya hidup masyarakat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena kota ini bukan hanya dibentuk oleh pengembang atau arsitek, tetapi juga oleh cara kita semua memandang dan menjalaninya. Saya Wibi Kembara, sampai jumpa lagi dalam bedah desain berikutnya.